Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Fajri di channel YouTube Pak Fajri tentunya. Hari ini saya akan membahas tentang surat pemberitahuan agar guru-guru Sabah TAP 11 melakukan medical check up untuk pengajuan visa tentunya ya, sebelum diberangkatkan ke Malaysia. Nah, sebelum itu saya minta bantuan dari teman-teman yang belum subscribe channel saya. Silahkan di subscribe, di like setiap postingan video terbaru saya, di share. Mana tahu nanti tahun depan ya kan ada saudaranya, temannya, sahabatnya, pokoknya keluarganya, sanak familinya, mana tahu mau menjadi guru Sabah. Nah, mulai dari sekarang sudah tahu ya kan informasi tentang guru Sabah itu dari channel YouTube Pak Fajri. Oke, langsung saja kita bahas tentang medical check up. Nah, untuk apa sih medical check up itu dilakukan sebenarnya? Ya, medical check up itu ternyata betul memang diperlukan untuk salah satu syarat untuk mengajukan visa. Kenapa? Karena teman-teman itu kan akan berada di Sabah di Malaysia itu selama lebih kurang 2 tahun. Jadi visa itu langsung sekarang 2 tahun. Jadi satu kali keluar itu langsung izin tinggalnya itu 2 tahun. Nah, itu adalah salah satu syarat. Jadi untuk orang yang akan bekerja menetap lama di sebuah negara itu memang diminta oleh pihak imigrasi negara tersebut untuk melakukan medical check up. Nah, begitu juga misalkan kayak pekerja-pekerja Indonesia yang akan bekerja di negara tertentu. Kenapa gunanya untuk dilakukan medical check up ini? Mereka akan melihat riwayat dari kesehatan teman-teman. Mungkin teman-teman memiliki penyakit atau gangguan kesehatan yang mungkin memang tidak selalu ya, tapi mungkin tiba-tiba bisa saja nanti mengganggu kinerja teman-teman atau aktivitas teman-teman bekerja di negara tersebut, sehingga bisa diantisipasi sebelum itu terjadi. Nah, jadi bisa dilihat riwayat kesehatannya. Jadi jujur saja nanti ketika melakukan medical check up itu ditanya, teman-teman juga harus harus terbuka dengan obat-obat yang teman-teman konsumsi, karena nanti kalau misalkan kita tidak terbuka, nah kadang efek dari obat-obatan tersebut justru bisa berakibat buruk terhadap hasil medical check up. Padahal sebenarnya maksudnya bukan kita menyalahgunakan obat tersebut. Nah, untuk itu kita harus di awal itu menjelaskan ke dokternya bahwa selama ini kita rutin mengkonsumsi obat tertentu misalkan, atau suplemen tertentu bagi teman-teman yang sering menggunakan suplemen berbentuk obat yang diminum begitu ya. Nah, jadi terbuka saja, tidak usah ditutupi juga. Kemudian mereka mau melihat itu dari negara tujuan itu, mau melihat terutama misalkan masalah yang timbul dari pengaruh minuman keras atau HIV atau tuberkulosis misalkan. Nah, di Indonesia kan itu juga termasuk tinggi kasusnya begitu. Nah, lalu apa saja sih yang akan dicek dalam tes medical check up itu atau pengecekan medical check up? Yang akan dilihat itu tentunya meliputi mulai dari penglihatan, pendengaran. Jadi organ-organ luar kita termasuk juga organ-organ dalam itu akan dicek untuk melihat misalkan terutama ya di bagian rongga dada, hati, jantung, paru-paru itu sehat atau ada masalah atau apa begitu. Kemudian di dalam bagian perut juga. Nah, ini adalah hal yang normal. Tahun ketika saya berangkat pun seperti itu juga. Jadi kami diminta untuk ronsen ya, toraks, meliputi ya organ inilah di wilayah rongga dada begitu. Nah, untuk dilihat ini adakah sesuatu masalah yang mungkin nanti bisa jadi sumber masalah lainnya ketika teman-teman sudah bertugas di Sabah. Kan teman-teman akan ditugaskan dalam ininya ya, di ladang-ladang sawit. Kita taruhlah begitu, mayoritas kan seperti itu, walaupun ada juga yang tempatnya agak di luar begitu. Nah, nanti bisa jadi kan kalau tidak diketahui, nah jadi permasalahan nantinya. Kan agak sulit ya akses untuk misalkan situasi yang emergensi, proses untuk keluar dari ladang itu, apalagi dalam situasi pandemi sekarang ini, wah luar biasa juga susahnya.
dalam waktu normal saja susah, jauh ya kan untuk mencapai klinik atau rumah sakit karena jauh. Nah, kemudian seperti saya bilang di awal, teman-teman sebelum melakukan medical check up itu jujur saja kondisi teman-teman. Mungkin pernah dirawat, sakit apa, kemudian yang sering terjadi ke teman-teman itu apa gitu. Mungkin sering pusing, sering apa, atau bagaimana gitu kan. Nah, pokoknya diceritakan saja ke dokter, kemudian obat-obatan atau suplemen yang mungkin rutin diminum atau dalam beberapa waktu terakhir pernah mengkonsumsi obat tertentu ya diungkapkan saja agar hasilnya itu benar-benar akurat dan tidak merugikan teman-teman nantinya. Terkadang kalau kita mungkin karena kita takut ya kan, tidak mau mengungkapkan, nah itu akan merugikan kita sendiri. Contohnya dari obat-obatan. Nah, kan tidak semua obat itu, maksudnya ketika kita mengkonsumsi obat kan tujuannya untuk sehat, betul. Tapi terkadang ketika mengadakan medical check up ini, beberapa jenis obat kan justru misalkan identifikasi di medical check up ini menjadi sesuatu yang salah, padahal sebenarnya kita menggunakan itu untuk berobat. Nah, kalau kita jujur dari awal mungkin akan ada pengecualian untuk hal itu gitu. Apa saja sih yang perlu disiapkan? Kalau saya himpun informasi ya ke teman-teman yang dari kesehatan juga yang mau medical check up itu, katanya harus ada paspor juga, harus ada KTP-nya, paspornya, kemudian ya identitas lain lah untuk keperluan data identitas. Nah, kemudian di mana saja bisa dilakukan? Memang kebanyakan itu katanya sih di rumah sakit ya, baik itu rumah sakit pemerintah ataupun swasta. Tapi mungkin bisa juga dicoba di puskesmas. Nah, namun ini tidak ini ya, maksudnya saya tidak mengatakan bahwa bisa di puskesmas, namun tak ada salahnya dicoba saja dulu di puskesmas. Ya kalau puskesmas kan biasanya lebih dekat ya dengan tempat tinggal. Kalau rumah sakit kan biasanya lebih jauh dan mungkin biayanya agak besar. Dan juga saya googling ini BPJS tidak menanggung untuk medical check up. Jadi memang akan mengeluarkan biaya sendiri. Nah, untuk teman-teman masalah ini ya tetap semangat ya. Karena kan sudah pernah saya bilang di beberapa video-video sebelumnya bahwa menjelang keberangkatan itu memang akan banyak kita berkorban waktu, berkorban tenaga, dan berkorban materi untuk mempersiapkan keperluan kita sebelum berangkat ini. Nah, jadi teman-teman inilah ya siap, mau nak mau harus siap begitu, berkorban waktu, tenaga, dan juga materi. Padahal belum tentu kapan diberangkatkan gitu. Maksudnya iya akan diberangkatkan tapi belum tentu waktunya gitu kan. Belum di sekarang pun susah kerja atau apa bagaimana, justru kita berharap ini mendapat pekerjaan ini untuk bisa mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Tapi prosesnya harus ada juga kita berkorban ya. Memang seperti itu teman-teman. Yang penting legowo saja, ikhlas, karena sesuatu yang lebih baik sudah menanti di depan, insya Allah, percaya saja. Mungkin hanya itu yang mau saya berbagi, saya share ke teman-teman. Saya harap sudah ada yang melakukan medical check up itu, karena waktunya kalau nggak salah hanya 1 minggu ya. Nah, mudah-mudahan dalam minggu ini teman-teman sudah melakukan medical check up itu, menyelesaikan semuanya. Insya Allah, semoga penting jaga kesehatan, terutama ya masalah COVID sekarang ini. Jangan sampai kita gagal gara-gara hal ini gitu. Tetap jaga kondisi kesehatan, tetap berdoa, mudah-mudahan segera kelar ini semua prosesnya dan diketahui kapan pastinya berangkat. Dan yang masih bekerja tetap terus bekerja, jangan dulu keluar atau resign. Yang tidak bekerja juga ini tetap produktif lah, tetap melakukan hal-hal yang positif di tempat teman-teman. Oke, sekian dulu dari saya, Pak Fajri, dari Nabawan, Sabah, Malaysia, untuk teman-teman calon guru tahap 11. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.